Oke, selamat datang kembali. Kali ini kita akan menyelami satu bab spesifik yang menarik nih. Iya, dari buku Simon Sinek ya, Start with Why. Betul. Bab 14, judulnya Persaingan Baru. Hmm. Sumber kita ya bab ini. Nggak terlalu panjang sih, tapi isinya tuh, wah, menantang banget cara kita mikir soal kompetisi. Betul, ada satu cerita nyata yang dia pakai, kuat banget pesannya. Iya. Jadi, misi kita kali ini yaitu mengupas idenya Sinek bahwa fokus ke perbaikan diri. Bukan cuma ngalahin pesaing. Itu justru bisa narik dukungan dan inspirasi. Mhm. Nah, pertanyaannya gini. Gimana kalau kompetitor terbesar Anda itu bukan perusahaan sebelah, Tapi, tapi diri Anda yang kemarin? Nah, ini yang mau kita gali. oke, menarik. Bab ini memang langsung dibuka dengan cerita yang bikin kita mikir ulang soal menang kalah. Iya kan? Ceritanya tentang Ben Komen nih, seorang siswa SMA. Ya, Ben Komen ini, dia punya kondisi namanya cerebral palsy. Yang mempengaruhi gerakan otot itu ya. Iya, betul. Tapi hebatnya, dia tetap ikut tim lari cross country sekolahnya. Wow. Tapi ya gitu, dia pelari paling lambat. Selalu ketinggalan, jauh banget di belakang. Kebayang lintasannya kan nggak selalu mulus. Banget, kadang basah, berlumpur. Dan dia sering banget jatuh. Aduh, Pelari lain mungkin 25 menit udah selesai. Ben ini bisa butuh lebih dari 45 menit. lama juga ya bedanya. Iya. Jadi pas dia sampai finish tuh, kondisinya seringkali, ya ampun, kesakitan, capek banget, kadang luka, penuh lumpur. Gambarannya jelas banget ya. Dan ini penting, karena biasanya kan naluri kita kalau kompetisi ya. Ngalahin lawan, Iya, kayak atlet olimpiade aja, fokusnya ke rival. Nggak ada tuh ceritanya bantu lawan yang jatuh pas lomba. nggak mungkin lah ya. Tujuannya kan garis finish secepatnya. Nah, tapi yang terjadi sama Ben Komen ini beda banget. Di sini nih Sinek nemuin intinya. Nah, ini dia bagian yang bikin, wah kok bisa? Jadi setelah pelari lain selesai, mereka nggak langsung bubar gitu. Enggak. Justru mereka balik lagi ke lintasan. Hah? Balik lagi? Ngapain? Buat lari bareng Ben di sisa perjalanannya dia. Serius? Ditemenin gitu? Iya, dan pas Ben jatuh kan dia sering jatuh tuh. Selalu ada yang bantu dia berdiri lagi. Sinek gambarin pas Ben mau finish, itu bisa ada 100-an orang lari di belakangnya. 100 orang? Iya, nyemangatin dia. Coba bayangin deh suasananya. Beda banget kan sama lomba biasa? Jauh banget bedanya. Nah, Sinek pakai cerita ini buat nunjukin satu ide penting. Apa tuh idenya? Gini, waktu fokusmu itu ngalahin orang lain, ya mereka otomatis jadi rivalmu kan? Iyalah. Dan kecil kemungkinan mereka mau bantuin kamu. Tapi waktu kamu kelihatan jelas lagi berjuang ngelawan dirimu sendiri, ngelawan keterbatasanmu, orang-orang justru tergerak buat dukung. Kayak si Ben ini, dia kan nggak lagi coba mecahin rekor atau ngalahin pelari tercepat. Dia lagi berjuang sama dirinya sendiri ya. Betul, dia lagi ngadepin tantangan pribadinya yang gede banget. Alasan dia lari, why-nya dia itu kelihatan banget. Mungkin buat naklukin batasannya, buat buktiin sesuatu ke dirinya. Dan perjuangan itu yang bikin orang lain simpati dan mau bantu. Tepat, perjuangan itu yang ngundang dukungan. Oke, idenya kuat sih. Tapi mungkin ada yang mikir, ini realistis nggak sih buat, katakanlah, dunia bisnis? Kan persaingannya ketat banget. Ya, itu pertanyaan bagus. Apa sih Nek nyuruh kita cuekin kompetitor gitu aja? Nggak juga sih. Sine nggak bilang kita harus naif atau nggak peduli sama sekali sama kompetitor. Poinnya lebih ke fokus utamanya tuh di mana? Maksudnya? Daripada kita habis energi mikirin gimana caranya ngalahin si A atau si B, gimana kalau energi utama kita, tim kita, perusahaan kita, itu dipakai buat jadi lebih baik dari diri kita sebelumnya? Oh, jadi geser fokusnya ya? Dari luar ke dalam? Iya. Dari gimana ngalahin mereka, jadi gimana kita bisa layanin pelanggan lebih baik minggu ini dibanding minggu lalu? Atau gimana produk kita bisa lebih bagus? Gimana tim kita lebih solid? Gitu ya? Nah, persis gitu. Fokusnya ke peningkatan terus-menerus, yang dasarnya adalah alasan kita, why-nya kita. Jadi ini soal mengubah cara kita ngukur sukses di dalam ya? Berdasarkan why kita, terus hubungannya sama bagaimana, how, dan apa gimana? Nyambung banget kalau alasan kita jelas dan jadi motor utama. Misalnya, memberdayakan komunitas lewat teknologi. Ya, misalnya gitu. Maka bagaimana kita kerja, budaya kita, nilai-nilai kita, Dan apa yang kita hasilkan, produk atau jasa kita, itu bakal selaras dan terasa asli.
Nah, yang menarik, Sinek bilang fokus ke dalam ini, ke why dan perbaikan diri, malah punya daya tarik keluar yang kuat. Maksudnya gimana tuh? Pelanggan, karyawan, mitra yang sepaham sama alasan kita, yang percaya sama why kita, mereka bakal tertarik. Oh, jadi mereka tertarik sama perjalanan kita jadi lebih baik. Iya, bukan cuma sama pertarungan kita ngelawan orang lain. Mereka lihat kita berjuang buat sesuatu yang lebih besar, buat jadi versi terbaik diri kita. Oke, paham. Jadi inilah inti persaingan baru ala Sinek ya. Lawan sejati kita itu ya diri kita kemarin. Betul. Kalau why kita jelas, kita konsisten berusaha lebih baik, dukungan bakal datang sendiri. Sinek bahkan ngasih contoh cara ngomongnya kan. Sesuatu kayak, tujuan kami bukan buat jadi lebih baik dari kompetitor. Tujuan kami adalah terus nemuin cara lebih baik buat majuin tujuan kami. Dan cari pelanggan atau mitra yang percaya sama tujuan itu, biar kita bisa sukses bareng. Kami cari orang buat jalan bareng kami, baru deh ngomongin bagaimana dan apanya. Beda banget ya pendekatannya. Iya, beda banget. Jadi pelajaran utamanya dari bab ini yaitu inspirasi, loyalitas sejati, dukungan yang nggak terduga kayak buat band komen itu. Itu nggak lahir dari obsesi ngalahin pesaing, tapi dari jelasnya alasan why dan komitmen buat terus jadi lebih baik demi alasan itu. Jadi intinya, bersainglah lawan dirimu sendiri. Tepat sekali, bersainglah melawan potensi terbaik diri Anda sendiri. Nah, ini ninggalin satu pertanyaan penting nih buat Anda renungkan di luar sana. Apa tuh? Dalam usaha Anda mencapai tujuan, entah itu pribadi atau profesional, fokus Anda sekarang itu lebih kemana? Lebih ke gimana caranya ngalahin si A atau si B? Atau lebih ke gimana caranya saya atau tim saya bisa melampaui pencapaian kami sebelumnya? Coba deh direnungkan. Pertanyaan bagus. Dan coba bayangin, kalau fokus itu Anda geser, kira-kira gimana ya dinamika hubungan dan dukungan yang Anda dapat dari orang sekitar? Mungkin berubah nggak? Bisa jadi ya. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa di sesi berikutnya.